Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah alat yang hampir di setiap rumah pasti ada, yaitu pisau yang kita pergunakan untuk memotong bahan-bahan sayuran atau memotong benda-benda yang lainnya. Tapi di sini saya mempunyai sebuah masalah yang dimana pisau di rumah saya itu sama sekali tidak tajam, jadi tidak bisa dipergunakan. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Jadi ketika ingin menggunakan pisau sama sekali tidak bisa dipergunakan, alias tumpul atau tidak tajam atau kurang tajam teman-teman. Nah, jangan khawatir, di video kali ini saya akan berbagi sebuah tips sederhana bagaimana cara menajamkannya dengan cara yang cukup sederhana tanpa harus menggunakan batu asah teman-teman. Jadi di sini kita cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Di sini ada buah tomat, kita coba potong ya. Kita bisa lihat kalau misalkan tajam pasti dia akan langsung terpotong dengan sangat mudah sekali teman-teman. Tapi kita bisa lihat ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia meleset. Ini menandakan kalau pisaunya benar-benar tumpul, sama sekali tidak tajam. Kemudian di sini kita uji coba juga. Saya mempunyai tali ya. Ini adalah tali plastik. Ini tali yang benar-benar sangat kuat sekali. Sekarang kita uji coba teman-teman. Ini kita potong. Ini saya dorong ya, saya tekan ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sama sekali tidak terpotong ya, kita bisa lihat. Kemudian kita uji coba, kita getokkan juga. Sama sekali tidak mau terpotong. Jadi di sini caranya cukup mudah teman-teman. Di sini ini adalah pisau yang akan saya pergunakan. Jadi di sini kita bisa lihat terlebih dahulu pada bagian mata pisaunya, pada bagian bilah besinya ini ya. Ini sangat kotor sekali karena sering dipergunakan untuk memotong bahan-bahan makanan. Kita bisa lihat ya, terdapat bekas sisa-sisa makanan, kemudian sisa-sisa bahan makanan, sayuran ataupun minyak pada bagian pisaunya ini teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan di sini adalah ini kita cuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun atau bisa menggunakan pasta gigi teman-teman. Jadi supaya nanti hasil akhirnya jauh lebih bagus, jauh lebih tajam dari hasil sebelumnya teman-teman. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Jadi pasta gigi itu sangat ampuh sekali untuk menghilangkan bibit-bibit karat pada bagian mata pisaunya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita bilas saja. Bisa terlihat teman-teman, ini sudah sangat bersih sekali ya, berbeda jauh dengan sebelum kita cuci. Tapi ini sama sekali belum tajam teman-teman. Kalau misalkan tajam pasti tangan saya akan terluka. Nah, langsung saja kita ke videonya bagaimana cara menajamkannya teman-teman. Sebagai bukti kalau belum tajam, kita uji coba lagi ke bagian tomat ya. Nah, meleset saja seperti ini teman-teman. Jadi ini benar-benar sama sekali belum tajam. Nah, untuk cara menajamkannya di sini kita siapkan satu bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, dan tentunya di rumah pasti ada teman-teman. Ini adalah mangkok yang berbahan dari keramik. Ini bisa diganti juga dengan menggunakan piring maupun menggunakan gelas ya. Yang penting berbahan keramik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai batu asah. Nah, untuk cara menajamkannya seperti ini sangat simpel dan sangat mudah sekali. Kemudian di sini kita siapkan air ya. Jadi fungsinya untuk membantu pengasahan, proses pengasahan. Untuk airnya kita taruh ke bagian atas sini. Namanya apa? Mangkok ya teman-teman, atau piring atau gelas, nanti bisa kita balik. Kita gunakan pada bagian bawahnya. Nah, sedikit saja seperti ini. Kemudian kita ambil pisau yang akan kita bikin tajam. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Jadi mata pisau itu kemiringannya kurang lebih sekitar 20 derajat teman-teman. Jadi untuk cara pengasahannya nanti bisa kita tarik ke arah belakang sekitar 20 derajat, sekitar ini ya. Jadi miring sekitar 20 derajat seperti ini. Jangan maju mundur. Jadi cukup mundur saja seperti ini beberapa kali pada bagian sebelah kanan dan juga pada sebelah kiri. Nah, ini akan saya asah terlebih dahulu. Kita tambahi air supaya nanti prosesnya jauh lebih bagus teman-teman, jauh lebih mudah.
Nah seperti ini, kita tarik ke arah belakang. Jadi seperti posisi mengasah ya, tapi tidak ke depan ke belakang ya, hanya ke belakang saja. Nanti bisa kita bolak-balik ya. Ini posisinya miring sekitar 20 derajat. Oke, sudah cukup teman-teman. Jadi beberapa kali ya bolak-balik kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita lap saja dengan menggunakan kain maupun menggunakan tisu. Yang penting kita lap, kita bersihkan dari sisa-sisa air teman-teman. Nah contohnya kurang lebih seperti ini ya. Dan pisau ini sudah bisa kita pergunakan. Sebagai contoh, tadi tidak bisa kita pergunakan untuk memotong buah tomat ya teman-teman. Sekarang kita uji coba langsung untuk memotong buah tomat. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Wow, kita bisa lihat ya, hasilnya sangat jauh berbeda dengan sebelum kita asah dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Kita bisa lihat ya, hasilnya benar-benar sangat tajam sekali. Sekarang kita uji coba juga ke bagian tali yang tadinya sama sekali tidak bisa teman-teman. Tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita getok juga, tidak mau terpotong. Sekarang kita uji coba. Saya dari sebelah sini supaya terlihat. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa terlihat terpotong dengan sangat mudah sekali ya. Kita uji coba lagi. Nah bisa terlihat teman-teman, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Ini lumayan ulet atau lumayan keras. Jadi untuk memotong ini saja bisa, apalagi untuk memotong sayuran. Jadi jauh lebih dari kata cukup teman-teman. Bisa terlihat terpotong dengan sangat mudah sekali ya. Jadi untuk memotong sayuran pasti cukup kalau hanya menggunakan pisau seperti ini. Bisa terlihat. Oke teman-teman, semoga ide sederhana atau ide darurat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide rahasia ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.